Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Minggu 23 Oktober 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yeremia 7 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Melawan ibadah tanpa kesetiaan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema kemauan mendengarkan suara Tuhan. Bacaan kita pada saat ini memperlihatkan kepada kita tentang pelanggaran bangsa Israel terhadap Allah terkait dengan peribadahan mereka. Peribadahan mereka bukanlah untuk menghargai Allah, sebab korban bakaran mereka tidak ditujukan kepada Allah, tetapi untuk kesenangan mereka sendiri. Bangsa Israel tidak hidup dalam ketaatan, sehingga Allah harus mengirimkan Yeremia. Allah mengirimnya bukan untuk mengorbankannya, tetapi mau menyadarkan bangsa Israel. Mereka disadarkan agar dapat hidup mendengarkan suara Allah. Tujuannya supaya mereka hidup bahagia. Allah sudah tahu jika mereka pasti tidak mendengarkan Yeremia, tetapi dirinya tetap diutus kepada mereka. Melalui Yeremia, mereka diingatkan kebebalan diri karena mereka tidak mau mendengarkan lagi suara Allah dan tidak mau menerima teguran. Mereka kembali diingatkan sebagai umat Allah, dan Allah yang membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir adalah Allah mereka. Yeremia datang untuk menyadarkan mereka supaya mereka hidup secara baik di hadapan Allah. Hal yang sama juga terjadi dalam gereja, bahwa para pelayan gereja dipanggil dan diutus untuk memperbaiki gereja. Gereja harus mau mendengarkan suara Allah dengan baik dalam setiap gerak langkahnya. Kemauan mendengarkan suara Allah secara sadar nampak dalam hidup peribadatan yang dilaksanakan. Kesungguhan peribadahan membuat gereja dapat terus mendengar suara Allah dan dapat terus melakukan pembaruan secara berkelanjutan. Membarui hidup peribadahan merupakan bagian dari kehidupan gereja yang sadar diri di hadapan Allah, dan itu harus dimulai dari para pemimpin gereja. Ketika teknologi sudah menjadi sesuatu yang akrab, maka pembaruan peribadahan juga perlu menjadi prioritas. Para pemimpin gereja harus tetap mengingatkan jemaat agar mereka tetap menghargai peribadahan
kepada Allah di tengah-tengah kemajuan teknologi agar tetap mendengar suara Allah. Doa pagi ini, Tuhan berikanlah kami kepekaan mendengarkan suara-Mu serta ketaatan untuk melakukan perintah-Mu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.